Ya, kalau saya sih sebenarnya menghadapi media ini sudah santai saja, jalani saja, karena toh juga kita punya aturan sendiri-sendiri gitu. Nak berpikir seperti ini, aturannya ini, nak berpikir seperti ini, aturannya ini. Nah, dua hal ini tantangan besar. Di Kominfo sekarang ada 3 urusan di Pali itu. Pertama Kominfo sendiri, komunikasi informasi. Yang kedua statistik. Oh, bagian Kominfo itu, Kak? Ya. Yang ketiga persandian. Kalau mau membangun suatu daerah, maka peran media itu menjadi sentral, menjadi utama. Karena apa? Setiap publikasi yang ada di media itu menjadi penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia. Kami bahagia karena didatangi oleh tamu jauh ini. Didatangi oleh apa ya? Walaupun beliau pejabat, saya merasakan kalau beliau seperti kakak sendiri lah. Karena kalau bertemu dengan beliau banyak wejangan yang diberikan. Kita sapa langsung yuk. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nunukan Abab, Lematang Ilir. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik nih, masih nyempeti datang di salah-salah kegiatan di Palembang. Kau seminggu tuh berapa kali, Kak, ke Palembang, Kak? Tergantung. Ini sudah kalau sekarang seminggu tuh 3 kali, 2 kali. Tapi memang rutin setiap minggu tuh ada jadwal ke Palembang. Biasanya karena sejak di Kominfo ini hampir setiap minggu tuh 3-4 kegiatan. Tapi kalau dengan keluarga sering juga? Jarang. Loh, dengan keluarga kadang ketemu di jalan. Karena Ayu kan sama-sama ya mengepalai suatu dinas lah ya. Betul. Jadi ketemu di jalan. Kalau sudah ada L di luar ya sudah ketemuan gitu. Kadang ketemu. Kadang kita berjanji kalau misalnya bisa jadwalnya connect, sudah baru ketemu di mana gitu. Baik pengunjung, selain nanti kita akan bicara soal bagaimana perkembangan dunia informasi dan informatika di Pali, tapi saya lebih tertarik mengulas soal perjalanan karir beliau selama sampai ke jenjang saat ini. Dengar-dengar dari satu daerah yang cukup jauh lah ya, dari Sumsel, Sumbawa. Kayak mana, Kak, ceritanya dan tanda putih terdampar di Pali ini? Kalau kebetulan saya asli Sumbawa dari NTB, dan kami sebenarnya di Sumbawa itu punya apa istilahnya, pokoknya istilah lah yang menyatakan bahwa jauh tanah Palembang, bukan Aceh. Loh, kok selalu disebut yang paling jauh itu bukan Aceh, Palembang. Jauh tanah Palembang. Itu istilah bagi kami. Dan kalau orang sudah menginjak Palembang, itu sudah yang paling jauh Indonesia. Tidak muncul istilah itu karena apa? Sudah dari zaman dahulu. Jauh tanah Palembang itu artinya sudah siap merantau kemana saja. Masya Allah. Itu dia prinsipnya. Itu istilah. Nah, saya dapat jodoh orang sini, orang Palembang, dan tidak disangka-sangka namanya Tuhan mempertemukan seperti itu. Ya, benar. Akhirnya, dan saya juga diomongin pindah ke Palembang ini dari Sumbawa itu ngikut istri. Bukan istri ikut suami, tapi kan dengan apa ya? Dengan kita pengen tahu deh, Kak. Ketemu dengan, boleh ya izin saya manggilnya Ayu ya. Ketemu dengan Ayu di mana sih? Lucu. Lucunya kayak mana? Dan kalau diceritain itu biasa berapa episode gitu. Nggak apa-apa, kita singkatkan dulu. Karena dulu kan saya 2000 lah, habis kuliah itu sudah konsultan pemberdayaan dan segala macam, dan bisa jadi narasumber kemana-mana, bahkan keliling Indonesia untuk ngisi materi, kemudian advokasi, jadi seperti itu. Nah, 2003 kalau tidak salah, saya sempat kontak sama kawan dulu kuliah S1 di Mataram. Mataram. Dia lagi ngambil S2 di IPB.
Saya ngomong, kebetulan teman dekat dulu. Saya ngomong, carikan saya jodoh. Nah, cuman dia langsung ngasih ini namanya, ini nomor teleponnya, aku telepon sendiri. Tidak minta cari ke jodoh itu serius saya. Serius. Dan yang saya sampaikan ini, yang saya minta ini teman dulu anak dosen kami, kebetulan memang sangat akrab dan oleh beliau itu mamanya itu dikira saya bakal jodoh dengan dia. Oh, yang kakak minta nih Ya, cewek. Oke, sudah Dan dapat. kami begini, Sahabat ya. sahabat dekat. Oke, dapat nomor telepon Ayunda. Dapat. Terus Telepon. Dan yang paling pertama kesan itu adalah Palembang itu ternyata kerasnya ngomongnya. Lewat telepon loh. lewat telepon. Emang Ayunda ngomong kayak mana? Enggak, karena apa? Bukan keras ini ya. Suaranya ini intonasi bahasanya. Karena kami dari kecil kan tidak pernah dengar suara-suara yang keras, suara yang di rumah itu kan memang kami dididik dengan cara ya pelan-pelan. Di rumah itu sampai ke SMA. Nah, begitu kenal, kesan pertama itu langsung aduh, ini orangnya, akhirnya sudahlah, telepon. Jadi setiap minggu itu, setiap malam minggu selalu telepon. Dan dulu belum ada HP, jadi pakai warnet. di warnet. Warnet. Jadi setiap kami jam 10 kan ada diskon. Ada diskon. Ya Allah, zaman-zaman banget. Pokoknya saya jam 10 sudah di warnet. Emang Ayunda tahan nunggu jam 10 malam? Sudah di Janjian? Sudah berjanjian. Ayunda tinggal di mana itu? Di IPB di Bogor. Masih kuliah S2. Dan belum pernah kenal, belum pernah tahu mukanya seperti apa, belum pernah ini. Berapa lama komunikasi via telepon? 3 bulan. Tanpa mengenal wajah? Tanpa mengenal wajah. Tapi foto sudah? Belum. Baru setelah itu sudah mulai connect, ngomong, baru minta bersurat kan. Dulu kan namanya bersurat. Bersurat minta foto. Nah, begitu kirim foto, bukan foto biasa, foto pakai kebaya. Udah siap nikah nih aja. Terus? Nah, kenapa tua ini? Namanya orang pakai kebaya kan? Iya. Tapi sudah sama-sama kirim foto kan. Nah, foto aku tuh dilihatnya di kosan yang kawan ini, yang cewek ini. Cewek ini pajang foto aku, bukan foto orang lain. Nah, ini. Nah, itu dia. Akhirnya sudah bulan keempat kalau tidak salah, sempat ini dia ngomong, aku tidak mau main-main, mau serius, katanya. Dia bilang gitu kan. Siapa yang ngomong itu? Ayu? Ayah. Wih, ditantang ya? Ya tantang, dan serius. Sudah, aku bilang itu kan, minta nomor telepon bapak kamu. Aku mintanya. Ya minta kakak? Nah, dikasihlah nomor telepon. Besoknya aku telepon. Alah, berani yoga. Aku telepon, kemudian oleh mertua yang perempuan, sudah ketemu belum? Katanya. Belum. Gimana kalau pincang, buta, kamu udah jadi gitu. Nah, karena ditantang itu pula, besoknya berangkat naik bus dari Sumbawa ke Jakarta untuk ketemu. Masya Allah. Kan kami dari Sumbawa ke Jakarta kan naik bus 3 malam 2 hari. Itu naik bus. Aku izin dengan bos aku tuh, itu dengan jalan. Telepon, bos, izin kemana? Jakarta. Di mana sekarang? Di jalan, Pak. Jadi seperti itu. Ketemu di Jakarta, ditunggu di Pulau Gadung. Nah, Pulau Gadung itu malamnya, pagi itu baru polisi tembak orang Palembang. Ini ya, waduh, lagi serem-seremnya tuh. Lagi seremnya. Jadi ndak ngaku dia orang Palembang.
Ketemu kami dijemput di situ. Alhamdulillah, kemudian diajak ke rumah adiknya. Kebetulan adiknya kan sudah di Bekasi waktu Cibitung. Nah, yang bikin yakin apa Kak? Sore itu ngajak ke pasar, nyampe pagi, kemudian istirahat, sore ngajak ke pasar. Ke pasar Tradisional di Cibitung. Untuk ngapain? Beli buat sahur. Oh, pas puasa itu Kak? Aku udah sadar itu. Jadi begitu beli buat sahur, aku langsung connect otak nih. Jodoh ini. Aku langsung jodoh ini. Ngapa kayak itu Kak? Karena Tuhan mempertemukan pada saat menjelang puasa. Allahu Akbar. Itu yang bikin aneh. Jodoh ini. Karena aku sudah berjanji dengan mertua. Jadi begitu malam kami telepon lagi mertua. Nah, telepon, Bu, sudah ketemu. Jadi. Masya Allah. Jadi. Nah, ngomong lagi mertua yang lanang nih. Bukan mah itu. Bukan mah itu, udah pacar semudah itu. Kak, sambil ngopi Kak, mulai seru nih Kak. Sambil ngopi dulu. Ini kopi apa sekarang Kak? Kita putus sampai bukan mah itu. Nah, ini jadi seru ini. Tidak semudah itu. Terus apa maksud dari bapak mertua? Bukan kamu yang ngelamarnya. No, iya juga. Suruh orang tua. Nah, sudah di situ kan 3 hari kalau tidak salah di rumah adik. Sudah puasa di situlah. Kemudian ya biasalah kalau kami dari kecil kan misalnya sholat jamaah pasang biasa. Akhirnya baliklah ke Sumbawa lagi. Itu baru kesampaikan dengan orang tua. Pengen nikah. Ini orangnya sudah kuhubungi. Nah, cuman tinggal bapak. Nah, oleh bapak bilang, dah suruh kakek itu aja. Dia bilang gitu. Karena biasa kami kan kalau masih ada yang lebih tua, harus yang lebih tua yang selagi masih ada kakek. Nah, Oke. Jadi waktu itu aku minta bapak perkenalan dulu dengan calon ini dan calon besannya ini. Minta perkenalan, kemudian nanti habis perkenalan minggu berikutnya baru kakek yang melamar, ceritanya seperti itu. Nah, begitu sudah telepon, nah langsung mertua ini ngomong, sudah, anda perlu siapa-siapa. Lah, sudah jadilah katanya. Suruhlah mereka tentukan tanggalnya. Padahal itu sebenarnya untuk perkenalan. Suruhlah mereka tentukan tanggal. Dipermudah kayak itu kayak. Ya. Allahu Akbar. Jadi kami melamar itu lewat telepon. Itu alhamdulillah. Makanya kalau disuruh cerita itu banyak episodenya. Terus jadi lancar. Pernikahan di mana? Di sini di Tanjung Enim. Di Tanjung Enim. Tempat Ayunda, keluarga besar. Kami datang cuma berdua. Aku datang cuma berdua dengan bapak. Itu pun naik bus 7 hari. Allahu Akbar. 7 malam 6 hari. 7 malam 6 hari. Nyampe, kalau kemarin waktu ini tanya supir itu kira-kira jam berapa nyampe. Ngomongnya kira-kira sore lah jam 4. Tahu-tahunya nyampe jam 10 malam. Masya Allah. Langsung kemana tuh? Langsung ke rumah. Langsung ke rumah. Kemudian ngobrol sebentar, baru kami pindah ke nginap di rumah ini, di rumah adiknya mertua itu. Nikah, habis 3 hari nikah, balik ke Sumbawa. Dengan Ayu? Iya, langsung bawa. Itu kan masih Ayu udah selesai kuliah belum? Belum. Tinggal nyelesaikan tesis. Ke Sumbawa cuman 3 bulan, berangkat lagi ke Bogor.
Itu dia. Terus ini saya mempersingkat. Keputusan Kak Iman dengan Ayunda untuk tinggal di Bali itu mulai tahun berapa ya? Kami sebenarnya ngajukan pindah itu ke Sumsel ini 2010. 2010 kemudian enggak tembus-tembus. Masuk 2000 ke provinsi awalnya. Provinsi enggak tembus, kemudian 2012 kebetulan kan orang tua aku juga enggak ini kan belum izin gitu, belum ngasih izin. Aku masih apa kalau dengan mama itu kalau belum tidak Oh, belum setuju. enggak berani kan. Setuju. Enggak berani. Nah, begitu 2013 ya aku jadi CPNS itu 2009. Nah, mulai 2011 2012 itu kan di Sumbawa itu sudah mulai mutasi kemana-mana. Nah, akhirnya mama ini sudah mulai lega. Sudahlah, enggak apa-apa, pindah saja. Mungkin di sana lebih lebih enak, dia bilang gitu. Wah, sudah, artinya sudah ada izin. Ada izin ya. Begitu ada izin 2013 itu kami ngajukan. Nah, Bali buka mana? Bukan, kan baru dibentuk. Oh, baru dibentuk ya, Bali baru dibentuk, kabupaten baru. Nah, diomongin lah sama kakak ipar, mau ndak ke situ? Ya sudah, kami lebih dekat lagi dengan Tanjung kan, biar bisa bolak-balik. Nah, karena tujuan kami pindah ke sini kan ngurus orang tua. Subhanallah. Nah, niatnya mah itu. Masya Allah. Jadi ya sudah, pindah 2014, sudah kami bolak-balik Tanjung dengan Bali. Dan akhirnya memutuskan Netap. Dan kami memang pindah itu langsung netap. Karena aset-aset yang di Sumbawa itu dipindahkan ke Bali. Kakak sering nggak ngajak Ayu sekarang ini Kak ke Sumbawa Kak? Kami memang sudah berjanji dari awal. Setiap setahun lebaran di sini, tahun lebaran di situ. Wah, Masya Allah. Cuman kalau aku sendiri setiap tahun balik. Setiap tahun balik. Izin ayah dan ibu masih ada Kak? Kalau di Sumbawa masih. Masih ada. Kalau yang di sini sudah. Sudah tidak. Kalau dari mertua Karena karena niat kami itu dua-duanya dengan kami. Masya Allah Kak. Itu dia. Alhamdulillah kami dapat jaga gitu. Masya Allah. Terus kalau ke Sumbawa masih ketemu dengan itu bahagia guys. Ya. Rasanya ngajak anak, ngajak istri. Ya. Kak, sekarang kita masuk. Ayu juga kan meniti karir di bidang ASN juga lah sama kayak kakak. Sekarang juga diamanahkan menjadi kepala Balitbang ya. Sibuk sama sibuk dah Kak. Atur waktu kayak mana Kak? Betulan beliau itu lebih duluan jadi pegawai negeri, kemudian lebih duluan juga megang karirnya naik. Nah, jadi aku ngikut saja nih. Nah, yaitu baru 2 kali dari kami pindah sampai tahun kemarin itu di BKD terus. Di PKD? PKD baru Desember baru pindah ke Balitbang. Waduh. Itu dia. Kalau kakak diawali di pertama kali ASN, Dinas Pertanian. Kalau ASN-nya di Sumbawa itu di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Nah, kalau di Bali ini di Dinas Pertanian. Oh, tapi gelar sarjana peternakan. S1 S2 peternakan. Susah tidak Kak? Kalau ngimbangi buka bidang itu? Kalau dibilang susah sih, enggak juga. Tidak juga ya? Karena dulu banyakkan juga organisasi kemana-mana, belajar yang di luar materi kuliah, jadi masih nyambung ya? Cepat disesuaikan juga. Bisa seperti itu. Aku balik ke pertanyaan tadi Kak, saya balik ke Kakak kepala dinas, Ayu kepala badan yang setara dengan dinas. Ngatur waktu dengan keluarga dan anak-anak? Kalau dulu anak-anak masih kecil, masih sekolah, ya kami yang korban
apa antar jemput dan segala macam. Masih tetap, masih bisa. Masih. Ayo bikin sarapan pagi-pagi masih seperti biasa. Nah, kami tidak terbiasa. Oh, Jadi siapa yang pingin sarapan silakan sarapan. mandiri kan anak kos nih Indonesia. Siapa yang kalau pas lagi kepingin makan samaan, makan samaan. Tapi kalau mau sendiri, ya siapa yang lapar makan. Terus kalau DL keluar gitu, kan kadang berhari-hari tetap apa ya dengan tugas masing-masing. Ya. Ketemunya tuh berapa lama sih Kak? Berapa? Seminggu itu berapa kali ketemu? Kalau sudah pas lagi sibuk-sibuk banget, ya paling 1 minggu atau bahkan ketemu di tempat tugas dinas. Oh, di kantor ya? Di daerah lain. Oh, Kalau pas lagi connect jadwalnya. sering ketemu kayak itu Kak? Kalau sering-sering. Sering ya. Oke. Nah pengunjung, sekarang saya akan bertanya mengerucut ke jabatan yang diamanahkan yang diemban beliau sekarang sebagai Kepala Diskominfo. Sebelumnya Kepala Balitbang. Nah, Kalau jujur, kalau disuruh milih yang mana? Litbang. Apa Kak? Apa ngurusi wartawan repot ya? Nah, Tidak bukan itu ya? karena kalau ngurusi wartawan, karena dulu sebelum jadi ASN juga pernah jadi wartawan Di mana Kak? di Sumbawa. Oke. Jadi siap. konsultan sekaligus jadi wartawan pernah juga. Tapi kenapa Litbang? Karena dulu juga sempat bersamaan juga dengan akademisi, jadi menikmati. Jadi tim riset, tadi tim ini. Kan, ribet Kak itu Kak. Ribet dah itu malah. Lebih enak karena orang tidak nuntut mau tuntut apa gitu. Dan dulu juga waktu saya tes dulu konsultan, itu bahkan direkomendasikan untuk keluar dari konsultan dan mengambil langkah untuk jadi tim riset. Itu makanya jiwa itu menikmati. Jiwa itu menikmati. Nah sekarang kan diamanahkan jadi Kepala Diskominfo. Yang kita tahu berkomunikasi paling kental dengan media kayak, terutama wartawan. Ada trik khusus tidak Kak menghadapi media saat ini? Ya kalau saya sih sebenarnya menghadapi media ini sudah santai saja, jalani saja, karena toh juga kita punya aturan sendiri-sendiri gitu. Aturan untuk di pemerintahan seperti apa. Kalau media ya silakan dengan aturan sendiri. Ya banyak juga tantangan sebenarnya terkait dengan media ini. Yang menurut saya itu luar biasa gitu berhadapan karena kalau wartawan ini kan bebas berpikirnya. Iya benar. Nah sementara kita ini nak berpikir seperti ini aturannya ini, nak berpikir seperti ini aturannya ini. Nah dua hal ini tantangan besar itu. Dan Kakak juga kan dikenal oleh kawan-kawan kan, selain dekat dengan wartawan, dengan organisasi pers juga kalau saya mendengar dari kawan-kawan, aturan ya aturan. Aturan, kawan-kawan. Nah itu ketika komunikasi juga kayak apa itu Kak? Ya, mereka mengerti tidak dengan hal ini? Terserah. Kalau dia mengerti tidak, yang penting ketika di luar tidak ada kaitan dengan pekerjaan, sudah sebagai kawan ngopi bareng segala macam tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi ketika sudah berhubungan dengan pekerjaan, aturan harus dijalankan. Itu. Dan ini perlu saya jelaskan juga pengunjung. Diskominfo ini tidak hanya mengurusi media dan wartawan, banyak tugas banyak. Ada 3. Ada Pak? Ya, boleh Kak? Diskominfo sekarang ada 3 urusan di Pali itu. Pertama Kominfo sendiri, komunikasi informasi. Yang kedua statistik. Oh bagian Kominfo itu Kak? Ya. Yang ketiga persandian. Nah yang sekarang sedang kami kembangkan, kalau Kominfo ini kan sudah mulai jalan. Nah statistik kita harus menyiapkan seluruh data-data segala macamnya. Nah persandian belum, karena sambil juga menjalankan bahwa semua sistem itu harus digabung, diintegrasikan satu dengan yang lain, dan itu yang yang butuh tenaga, butuh orang-orang yang punya keahlian ke situ gitu. Sedangkan kalau yang terkait dengan data,
Karena dulu saya kan waktu di Bapeda memulai satu data itu, sebenarnya satu data ini kami sudah inisiasi 2017. Kami ciptakan kami bentuknya itu satu data perencanaan dan evaluasi di Kabupaten Pali. Nah, 2017. Nah, satu data Indonesia 2019. Nah, ini yang dan prinsipnya sama ternyata. Prinsip yang dipakai sama karena sistemnya harus terintegrasi, kemudian data ini by name by address, dan itu berbasis titik koordinat, basisnya web online. Siap. Dan itu kami ciptakan waktu itu, kami bentuk waktu itu. Nah, hanya saja saya keburu dipindah, jadi jalan normal. Jadi keluarlah satu data Indonesia. Saya bangga itu karena kita mendahului satu data Indonesia gitu. Nah, keren nggak? Itu belum ada aturan yang pucuknya. Kamilah siapkan gitu. Dan sesuai ya. Dan prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Dan itu data terintegrasi. Dan itu yang saya bayangin dulu waktu di Bapeda satu data perencanaan itu, ketika membahas apa sih program kegiatan dinas ini tahun depan, buka mau bangun apa, misalnya dinas pendidikan bangun sekolah di mana dulu lihat dulu, mau bangun SD misalnya berapa dulu jumlah penduduk yang bakal lokasi dibangun ini, di situ sudah ada data jumlah penduduknya. Wah, Masya Allah. Nah, berapa drop outnya, berapa ininya. Itu disiapkan di Skominfo? Bukan, di Bapeda ya, di Bapeda dulu. Nah, sekarang kan diarahkan ke Kominfo. Ya. Alhamdulillah. Semoga Kak itu harus bagus itu. Itu mudah-mudahan itulah yang harus kami jalankan ini berat. Harus nyari sejarah statistik itu sulit ya Kak. Sulit. Ya tidak sembarangan Kak. Itu. Kami belum ada sekarang. Sampai sekarang. Sulit. Berarti tapi tetap akan mencari kan, tetap harus kita jalankan. Tetap harus jalankan ya. Oke. Kak, kita sudah di penghujung nih, sudah 30 menit. Saya mau bertanya hal-hal yang prinsip sebenarnya Kak. Sudah menetap di Pali, dapat alhamdulillah istri di Pali. Masih ada keinginan tidak kembali ke Sumbawa, meninggalkan Pali, atau mau menghabiskan usia di Pali, mengabdikan diri di Pali? Kalau untuk masa pensiun, dua-duanya sudah kami siapkan. Cuman di mana enaknya. Kami sebenarnya berharap anak itu bakal tinggal di mana. Jadi seperti itu. Tapi kalau Kakak sampai saat ini akan fokus di Pali. Fokus bekerja saja. Fokus bekerja saja. Kalau kedepannya Allah akan nanti ikuti saja ya. Ikuti saja. Kak, terakhir nih, saya mohon Kakak memberikan. Saya tidak ngomongnya sebagai nasihat, tapi saya lebih condong pesan kepada kawan-kawan media, wartawan dalam ikut, ayo membangun Pali, ayo kita sama-sama ya memajukan Pali. Monggo Kak, silakan. Iya, sebenarnya dengan seluruh media ini terserah, sebenarnya media di mana saja sama gitu. Hanya saja bagaimana kalau mau membangun suatu daerah, maka peran media itu menjadi sentral, menjadi utama. Karena apa? Setiap publikasi yang ada di media itu menjadi penting. Karena semua sekarang itu terserah media apa saja, dicetak, elektronik, radio, media sosial, apalagi sekarang sedang ngetren. Itu kalau mau kita membangun daerah itu, misalnya di Pali, apa yang bisa kita tonjolkan? Yang tadinya, terus terang saja, yang tadinya bagi kita sendiri secara pribadi ngelihatnya tidak ada harga, tapi bagi orang lain itu bisa berbeda. Makanya apa saja yang kita lihat itu bisa kita publikasikan. Apa saja yang kita jangan kita yang nilai, maksud kami itu, jangan kita yang nilai, sebarkan saja. Karena orang lain bisa menilai dalam bentuk persepsi yang berbeda-beda. Masya Allah. Kalau sudah kita seperti itu, tunggu saja. Semua orang akan meliriknya.
Masya Allah. Nah, dengan persepsinya masing-masing. Siap, Kak. Yang tadinya misalnya kita lihat batu, Ya. mungkin bagi kita ini batu tidak ada gunanya, tapi bagi orang lain batu itu akan berharga. Mungkin akan jadi apa? Nah, itu dia. Masya Allah, ini saya kayak dapat siraman rohani juga dari Kak Iman nih. Jadi malu gitu. Makasih banyak Kak. Kami juga ini lagi merintis media. Mohon bimbingannya Kak, mohon arahannya. Baik pengunjung, saya hanya mengutip pesan dari Kak Iman yang tadi saya perlu tegaskan. Yuk kita majukan sebuah daerah dan tetap ikuti aturan. Karena semua ada aturan dan yang melanggar aturan itu pasti punya risiko. Kita harus sama-sama bekerja sama bersatu demi membangun Kabupaten Pali. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.